Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah persekutuan rumah tangga Jemaat Tamalandrea pada hari Jumat malam ini. Ada dua keluarga penghimpun, yaitu keluarga kekasih dari daerah Pelayanan 6 dan keluarga Bapak Pelipus Gala dari daerah Pelayanan 7. Selamat malam Bapak Ibu, keluarga penghimpun dan seluruh pengunjung ibadah rumah tangga Jemaat Tamalandrea malam ini. Mari sama-sama kita siapkan diri untuk memulai ibadah malam ini. Mari kita sama-sama berdiri. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomornya yang ke-26. Kita ibadah persekutuan rumah tangga Jemaat Tamalandrea malam ini kiranya boleh berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Disilahkan duduk Bapak Ibu. Saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Karena baca dan merenungkan akan kebenaran firman-Nya. Maha besar Tuhan, patut dan layak nama-Mu kami puji permuliakan malam ini. Sebab oleh karena anugerah-Mu lah kami masih boleh ada sampai detik ini. Nikmati persekutuan kasih dengan-Mu melalui ibadah malam ini. Karena itu terima kasih setiap kami yang dengan hati terbuka menghampiri-Mu. Jamalah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Isilah setiap kekosongan hati kami saat ini Tuhan, dengan kebenaran firman yang akan kembali kami buka, baca, renungkan malam ini sebagai dasar kami saat ini. Oleh Roh Kudus-Mu kami akan disanggupkan, dimungkinkan untuk menerimanya, memahaminya, menjadikannya sebagai suri dan pedoman dalam kehidupan kami. Seluruh waktu yang akan kami gunakan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Karena itu, ampuni semua salah dosa kami. Terima kami yang berdoa, lalu bersabdalah. Sebab kami telah siap sedia untuk membuka, membaca, dan merenungkan akan kebenaran firman.
di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membuka kitab pertama Korintus. Pertama Korintus pasal yang ke-9, kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-19 sampai 23. Pertama Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah, menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalam untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama diberkati oleh Tuhan, segala-galanya bagi semua orang bukanlah perkara yang mudah. Menjadi segala-galanya bagi semua orang tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, hanya dengan demikian Injil Kristus bisa dikomunikasikan. Hanya ketika kita mampu menjadikan diri kita menjadi segala-galanya bagi semua orang, siapapun dari latar belakang manapun, Injil itu bisa kita komunikasikan. Rasul Paulus ini adalah Rasul Kristus yang sangat terpelajar, Bapak Ibu, yang sangat intelektual. Sosok inilah juga yang gereja Toraja Mamasa butuhkan, ya. Satu-satunya Rasul yang mampu mengkomunikasikan Injil kepada semua zaman, pada semua wadah, di tengah-tengah kemajemukan sekalipun, Injil bisa didaratkan, ditafsirkan bagi semua orang. Apa resepnya, Bapak Ibu? Kenapa Rasul Paulus mampu melakukan itu semua sekalipun ini bukan perkara gampang? Rasul Paulus katakan, Bapak Ibu saudara-saudara, sungguh pun aku ini bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba. Aku menjadikan diriku hamba, ya, dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Menjadikan diriku hamba. Hal yang pertama yang harus dimiliki adalah kerendahan hati. Sekalipun Rasul Paulus adalah orang yang terpopuler saat itu, ya, punya hak untuk memegahkan diri dan lain sebagainya, tetapi ia rela menjadikan dirinya
seperti orang Yahudi. Saat ia berkumpul dengan orang-orang yang non-Yahudi, dia menjadikan juga dirinya seperti orang-orang non-Yahudi yang hidup di bawah hukum Taurat, yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dia menjadikan dirinya juga seperti itu, sekalipun dia hidup tidak di luar dari hukum Kristus. Saat ia berjumpa dengan orang-orang yang lemah, dia juga menjadikan dirinya sebagai orang yang lemah. Saat dia berkumpul dengan daeng becak mungkin lah ya, dia juga menjadikan dirinya sebagai daeng becak dan lain sebagainya. Mungkin bahasa sederhananya seperti itu. Saat dia menjumpai orang-orang yang terpinggirkan, dia juga menjadikan dan memposisikan dirinya sebagai orang-orang yang terpinggir. Bisa berkomunikasi supaya dia bisa menyelamatkan mereka. Dengan hati seorang hamba, dia rela merendahkan hati untuk masuk dalam wilayah mereka, bergaul, ya, bersahabat. Injil itu bisa dikomunikasikan. Saat Injil itu bisa dikomunikasikan, maka semua orang bisa diselamatkan, bisa diangkat dari keterpurukan. Tapi bukan berarti bahwa Rasul Paulus ini seperti bunglon Bapak Ibu. Saat dia berada di air yang berwarna hijau, dia tiba-tiba warna hijau. Bukan berarti bahwa saat dia berada di tengah-tengah sarang penyamun, dia juga menjadi seorang penyamun. Saat dia tiba-tiba berada di tengah-tengah pemabuk, dia juga menjadi pemabuk. Tidak. Tetapi bukan berarti bahwa Rasul Paulus tetap berkumpul, merangkul mereka. Sebab hanya dengan demikian Injil itu bisa dikomunikasikan, dan dengan demikian mereka ini bisa diselamatkan. Ini strategi jitu yang digunakan oleh Rasul Paulus. Saya mengingat ada klasik atau peribahasa klasik atau bahasa Melayu mengatakan, Bapak Ibu, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Ini juga yang kadang disampaikan oleh orang tua kepada anak-anaknya yang akan bawa diri. Hargailah budaya di mana engkau berada. Karena itu yang dibutuhkan adalah kerendahan hati dan iman yang kuat. Sebab jika kita tidak kuat, iman tidak kuat, bukannya kita menyelamatkan mereka, tapi kita akan menjadi, bukannya menyelamatkan orang yang hidupnya siang malam mabuk-mabukan, tapi malah ikut mabuk-mabukan. Ini dimaksud dengan terjerumus. Rasul Paulus katakan, sekalipun aku menjadi segala-galanya, tetapi aku hidup tidak di luar dari hukum Kristus. Ya. Bergaul dengan mereka, merangkul mereka, tetapi tidak sekali-sekali mengikuti jejak mereka. Bebas yang bertanggung jawab, menjadi segala-galanya bagi semua orang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, mengabarkan tanggung jawab kita bersama, bukan cuma tugasnya Rasul Paulus. Rasul Paulus hanya membagikan strategi yang jitu. Bagaimana sehingga ia mampu mengkomunikasikan Injil kepada semua sama di wilayah majemuk dari berbagai bentuk latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi, karakter, budaya, politik dan lain sebagainya. Yang majemuk inilah Rasul Paulus hadir, tetapi luar biasa Rasul Paulus berhasil mendaratkan Injil, mengkomunikasikan Injil. Mengapa? Rasul Paulus bukan hanya cerdas, tetapi dia juga mampu rendah hati. Aku menjadikan diriku hamba bagi semua. Kerendahan hati akan memampukan Injil Kristus yang ada dalam diri kita itu bisa didaratkan, bisa diterima. Dan ketika orang bisa menerima Injil, pada saat itu mereka selamat dari ketakberdayaan. Ya. Memberitakan Injil, Bapak Ibu, tidak lalu mesti berkhotbah, tidak harus secara verbal atau kata-kata atau caption dan lain sebagainya, tetapi melalui tindakanmu, kasihmu kepada semua orang, kerendahan hati untuk mau bergaul dengan siapapun, orang yang terpinggirkan sekalipun,
orang yang lemah sekalipun, saat itulah Injil mereka boleh lihat. Karena itu Kristus katakan, Yesus katakan, saling mengasihilah engkau supaya orang tahu engkau adalah murid. Saat kasih itu ada dalam diri kita, siapapun dari latar belakang manapun akan mampu melihat wajah Kristus dalam diri kita. Karena itu Rasul Paulus katakan, salah satu alat atau strategi yang jitu untuk mengkomunikasikan Kristus, Injil Kristus yang ada dalam diri kita tanpa harus memilih-milih. Injil itu diberitakan kepada semua orang, Bapak Ibu, bukan hanya orang-orang tertentu saja, kepada semua orang dari latar belakang manapun, dari kondisi manapun, semuanya layak untuk menerima Injil. Semua umat percaya punya tanggung jawab untuk mengabarkan Injil. Kita ini adalah pengikut Kristus, adalah gereja yang punya tanggung jawab yang sama, yakni mengabarkan Injil, mengkomunikasikan Injil. Tidak hanya dengan kata-kata, tetapi melalui rasa peduli kita kepada sesama. Mungkin di zaman sekarang Bapak Ibu Saudara, menyatakan kasih itu tidak lalu harus berhadapan dengan orang-orang tertentu. Tapi sekarang itu dunianya serba digital ya, media virtual. Jadi mungkin melalui media-media massa, ya, media-media sosial, atau alat-alat komunikasi yang lain, kita bisa saling bersentuhan satu sama lain. Kita bisa menjumpai sesama-sesama, bisa saling menguatkan, mempedulikan. Bukan hanya orang-orang tertentu yang menggagalkan Injil itu mendarat dalam diri kita, karena kita kadang memilih-milih Bapak Ibu. Hanya orang-orang tertentu yang kita anggap. Semua orang, siapapun Bapak Ibu, layak menjadi objek kehadiran kita, di mana Injil itu kita komunikasikan. Apalagi mereka yang selama ini mungkin melalui senyuman kita, orang bisa dikuatkan. Kerendahan hati kita untuk mau bergaul, sekalipun mungkin orang-orang ini adalah orang tidak mampu, tidak layak. Saat kita berkumpul dengan para pemulung misalnya, kita mampu menjadikan diri kita segala-galanya, tidak lalu memasang jarak dan lain sebagainya. Dengan demikian mereka bisa kita kuatkan, kita selamatkan, kita angkat derajatnya. Bukankah tujuan Kristus satu-satunya datang ke tengah dunia ini Bapak Ibu untuk mengangkat mereka yang lemah, memposisikan, mengangkat, menguatkan, memberi nilai kepada mereka-mereka yang tidak berdaya. Nah, tugas tanggung jawab kita sebagai umat yang percaya adalah meneruskan misi Kristus, menyampaikan berita Injil kepada semua orang. Dua hal yang harus diperhatikan tadi, yang kerendahan hati dan iman yang kuat. Kalau iman tidak kuat, Bapak Ibu, bukannya kita menyelamatkan mungkin perempuan-perempuan yang ada di bar misalnya, tetapi ikut terlibat. Ini contoh konkret, ini contoh kecil. Kalau iman kita tidak kuat, kita tidak akan mampu menjadi segala-galanya bagi semua orang. Awalnya kita berusaha untuk menyelamatkan mereka yang yang hancur oleh karena narkoba, tetapi ujung-ujungnya kita pun terlibat. Ini kita tidak mampu menjadi segala-galanya baginya untuk mengangkatnya. Karena itu yang dibutuhkan adalah iman yang kuat, kemampuan untuk mengendalikan diri. Rasul Paulus katakan, aku menjadikan diriku, tapi aku tetap ada dalam hukum Kristus. Aku tidak berada di luar daripada hukum Kristus. Aku tetap menjadikan diriku sebagai segala-galanya bagi semua orang, supaya aku bisa menyelamatkan, menjangkau, mengangkat derajat mereka. Dengan demikian bisa aku darahkan. Di zaman sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak orang-orang yang rindu penyelamatan.
Ada banyak orang yang sampai saat ini hidup dalam keputusasaan. Betapa tidak mereka harus di PHK. Mereka harus berjuang untuk mendapatkan makanan dan lain sebagainya. Mungkin ada yang selama ini menjadi tukang ojek, tetapi karena pandemi COVID menyebabkan pelanggannya sudah hampir tidak ada lagi. Orang yang kerja-kerja di rumah makan dan lain sebagainya, di kantor yang harus di PHK dan lain sebagainya. Mungkin sampai saat ini mereka masih hidup dalam keputusasaan. Mereka inilah juga yang harus dijangkau, diberi kekuatan. Injil harus didaratkan. Apa itu Injil? Injil itu berita sukacita. Berita sukacita, sebab isinya adalah berita tentang Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan, mengangkat setiap orang yang tidak berdaya. Banyak orang yang kehilangan orang yang dikasihi. Ini juga yang orang yang punya latar belakang, punya pergumulan tertentu yang membuat dirinya terisolir, merasa rendah diri, merasa tidak berarti apa-apa. Mereka ini juga yang harus menjadi objek kehadiran kita untuk memberitakan Injil. Bagaimana caranya? Kita berusaha untuk menjadikan diri kita segala-galanya, tidak menjaga jarak. Ini contoh konkret dalam keluarga, jemaat, masyarakat. Ya. Kalau dalam keluarga ya kita yang adalah kelompok sosial terkecil, kita sudah mampu menerapkan prinsip ini, memiliki kerendahan hati dan iman yang kuat untuk saling menopang, yang saling menopang satu sama lain. Ketika jemaat sudah hidup dalam suasana topang menopang, maka akan lahir masyarakat yang akan taat dan saling mengasihi. Tidak ada lagi orang kecil, tidak ada lagi orang besar, tidak ada orang miskin, tidak ada orang kaya. Saling memperlengkapi, saling mencukupkan satu sama lain. Injil berhasil didaratkan karena kasih dan kerendahan hati. Saya rasa Bapak Ibu Saudara-saudara, ini kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan bagi kita malam ini. Sekiranya kita semua akan mampu menjadikan diri kita segala-galanya bagi semua orang, siapapun, tanpa melihat latar belakang. Maka dengan demikian, kita layak menjadi laskar-laskar Kristus yang terus memperjuangkan dan mengkomunikasikan Injil kepada semua orang. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara-saudara, diberkati saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Mari sejenak kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, kita puji Tuhan. Dari 424, Yesus menginginkan daku. Kita memberikan persembahan syukur kita, baik pertama dan dua.
dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan malam ini Engkau telah menyadarkan betapa pentingnya kehadiran kami sebagai umat-Mu, sebagai gereja-Mu di tengah dunia, yakni untuk terus mengkomunikasikan. Kami bersyukur kami memiliki Engkau melalui Roh Kudus untuk terus memberi kami kekuatan, kemampuan melakukan itu semua. Karena itu terima kasih Engkau selalu hadir melalui Roh Kudus. Mampukan kami Tuhan untuk terus menjangkau sesama-sesama kami. Sebab bahagia itu berawal dari ketika kami boleh membahagiakan sesama-sesama kami. Terima kasih untuk kebenaran firman malam ini Tuhan. Karena itu semua jemaat-Mu yang boleh mengambil bagian malam ini, berkati Tuhan, lawat mereka sesuai dengan keberadaan mereka masing-masing. Di rumah, mungkin masih ada yang di tempat kerja, mungkin ada yang di rantau, dan lain sebagainya. Kami bawa kepadamu Tuhan, jangkau mereka semua, kunjungi mereka satu persatu. Dan secara khusus kami berdoa untuk kedua keluarga Allah yang menjadi keluarga penghibur, Bapak Yance dan Manongkan keluarga, dan juga keluarga Bapak Filipus Gala. Berkati mereka Tuhan dalam kapasitas mereka sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga. Bersyukur sebab sampai saat ini mereka terus merasakan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Bagimulah hormat dan kemuliaan. Sekalipun hidup ini tidaklah selalu berada dalam suasana tenang-tenang saja, tetapi satu hal yang pasti dan yang selalu kami rasakan adalah bahwa penyertaan Tuhan selalu luar biasa dalam hidup. Berdoa untuk anak kekasih Simon, anak kekasih Eko, terus berkati anak-anak kekasih ini Tuhan. Topang dan tutup bungkus mereka dengan kuasa. Anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Ibu kekasih hamba Tuhan yang sampai saat ini masih dalam proses pemulihan, kami bersyukur Tuhan, sebab proses demi proses terus Engkau nyatakan. Saudara kekasih kami Mama Ike terus mengalami kemajuan dalam proses kesembuhan. Terima kasih. Kami selalu meyakini dan percaya bahwa besok lusa di mana Tuhan berkenan, apa yang akan selama ini, apa yang terus disampaikan oleh mulut kami akan dilihat langsung oleh mata jasmani kami. Karena itu ketekunan, kesetiaan dalam menjalani setiap proses sangat kami butuhkan Tuhan. Berkati hamba bersama dengan hamba Tuhan Bapak Ike yang dengan setia terus memberikan pendampingan yang maksimal, akan terus diberi kekuatan dan kesehatan yang ekstra. Berdoa untuk orang tua kekasih yang ada di Mamasa, Tuhan akan terus memberikan kekuatan. Bersyukur atas cucu Rebecca, Liberty, Yuandara yang berulang tahun yang ketiga. Mereka dalam pertumbuhannya bersama dengan orang tua, sehingga anak kekasihnya akan terus bertumbuh dan bertumbuh dalam dekapan kasih Tuhan. Semua anak cucu dimanapun berada diberkati Tuhan. Keluarga kekasih Bapak Filipus Gala diberkati Tuhan, khususnya kepala keluarga yang sedang berada di Balikpapan akan terus diberkati Tuhan di sana, ditopang oleh Tuhan, akan terus diberi sukacita dalam menjalani tugas yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Anak kekasih Venelo
Tuhan berkati anak kekasih Jerolin, anak kekasih Yesel dalam masa pertumbuhan diberkati Tuhan. Topang anak-anak ini Tuhan, jaga keluar masuknya, jauhkan dari mara bahaya, sehingga anak-anak ini akan terus ada dalam dekapan kasih Tuhan. Usaha dan pekerjaan sehari-hari diberkati Tuhan. Orang tua yang ada di Supiran, yang ada di Tobadak, memuji diberkati Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di Tamalan Rea punya kerinduan yang sama. Segera pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu. Kami percaya kerinduan ditampung oleh Tuhan. Doa kami setiap saat ditampung oleh Tuhan dan akan dilepas pada waktu. Seluruh anak-anak di Jemaat Tamalan Rea dalam pertumbuhan dalam bangku sekolah diberkati Tuhan, khususnya anak-anak yang mengikuti pelajaran secara hanya oleh Tuhan. Kekuatan kesehatan jasmani, alat-alat sekolah dicukupkan oleh Tuhan. Orang tua diberi kemampuan untuk terus mendampingi, guru-guru terus diberi kekuatan kesehatan, hikmah, kesabaran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kami berdoa untuk orang-orang tua yang sudah usia lanjut juga diberkati Tuhan. Mereka kesehatan yang asalnya. Cita dihiburkan oleh Tuhan. Khususnya ada beberapa keluarga kekasih kami di Jemaat Tamalan Rea. Bapak Lia sekeluarga daerah pelayanan 5, Bapak Riel sekeluarga. Oleh karena orang tua kekasih, tante kekasih yang ada di Tobadak memuji dipanggil oleh Tuhan beberapa waktu yang lalu. Berkati keluarga besar ini Tuhan. Hiburkan mereka. Biarlah duka cita ini boleh dilewati dengan segala selamat di atas. Yang sedang berputus asa dihiburkan oleh Tuhan. Yang sedang mencari pekerjaan diberkati Tuhan. Para medis yang terus menangani pasien diberkati Tuhan. Pemerintah kami dari pusat sampai pelosok, aparat-aparat Tuhan, bangsa dan negara kami, kota Makassar yang kami cintai, terus menerus kami bawa kepadamu. Dalam kami sedang mempersiapkan diri untuk merayakan kemerdekaan bangsa dan negara, kami mohon Tuhan akan terus mendampingi kami, sehingga momen ini akan menjadi momen segala bentuk belenggu yang membuat kami tidak berdaya selama ini. Semua yang mengambil bagian dalam ibadah malam ini diberkati Tuhan. Hamba Tuhan Ibu Since, Saudara Kekasih Tika diberkati Tuhan. Kami semua akan terus diberkati oleh Tuhan. Malam ini Tuhan kami serahkan hidup kami bersama dengan persembahan kami. Ampuni kami Tuhan. Terima kami yang berdoa. Sebab doa yang kami sampaikan ini hanya beralaskan anakmu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami sebagai berikut. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akhiri pada ini, kita sama-sama berdiri. Kita mengangkat pujian dari nyanyian Kidung Jemaat nomornya
yang ke-389 bait pertama dan kedua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kembalilah ke dalam kehidupanmu. Tunaikanlah tugas dan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Jadilah berkat bagi sesama, beritakanlah Injil kepada semua. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, akan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dari saat ini kekal. Amin. Diserahkan duduk Bapak, Ibu, ibadah kita selesai. Selamat malam. Shalom.